Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mr. Ila, dalam Pusat Pengembangan Pelatihan Pendidikan di kelas Public Speaking. Baik, semuanya, saudara-saudaraku, adik-adikku, teman-temanku, dimanapun kalian berada. Berbicara tentang public speaking adalah suatu hal yang baru pertama kali kalian dapatkan. Tidak hanya di sekolah, tidak hanya di tempat manapun. Public speaking hanya dikhususkan dapat materi ini di beberapa pelatihan-pelatihan. Khususnya hari ini bersama Mr. Ila mengupas tuntas apa itu public speaking. Baik semuanya, para pemirsa dimanapun kalian berada. Public speaking adalah kemampuan untuk berbicara di depan umum dengan penuh percaya diri, keyakinan diri, mampu mempengaruhi orang yang diajak berbicara. Tentu, ada beberapa hal yang penting yang harus kalian pelajari dalam public speaking. Di mana public speaking ini tidak hanya sekedar berbicara, tetapi penuh dengan rasa percaya diri, penuh seni dalam berbicara. Berikut beberapa tips yang perlu kalian kuasai. Yang pertama, persiapan. Persiapan sangat penting dalam menyampaikan suatu informasi kepada orang banyak, kepada lawan bicara. Karena persiapan ini adalah memberikan efek dampak kepada para pendengar apa yang kita akan ucapkan kepada mereka. Persiapan tidak hanya persiapan materi, persiapan tidak hanya persiapan konsep, tetapi persiapan juga harus dilakukan dalam diri kita sendiri. Persiapan mental. Para pemirsa dimanapun Anda kalian berada. Yang kedua adalah penyampaian. Penyampaian materi ini tentu sangat penting dalam menyampaikan materi konsep yang akan dibawakan kepada para pendengar. Penyampaian ini harus relevan, harus konkret, dan harus memberikan dampak pengaruh kepada pendengar, sehingga para pendengar tertarik dengan apa yang disampaikan. Yang ketiga adalah konten, isi dari penyampaian yang ingin disampaikan. Penyampaian tidak hanya sekedar menyampaikan begitu saja, tapi penyampaian itu penuh dengan humoris, penuh dengan seni dalam berbicara, karena konten pembahasan yang menarik dapat orang tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Pernah kalian dengar Bung Karno? Bung Karno adalah seorang orator yang sangat terkenal. Orang terkagum ketika Bung Karno tampil di depan panggung yang megah, yang besar, dengan berpakaian serba putih. Mereka, para rakyatnya sangat tertarik, sangat dinanti-nantikan oleh beliau ketika Bung Karno tampil. Karena apa? Karena bukan karismatinya, tapi karena reputasinya sebagai pembicara yang handal di depan banyak orang. Yang perlu diperhatikan berikutnya adalah kontak mata. Kontak mata. Kontak mata ini sangat penting yang kalian harus pelajari. Lawan bicara sangat mempengaruhi dengan kontak mata yang diberikan. Karena kontak mata memberikan dampak apresiasi kepada lawan bicara. Karena kontak mata memberikan pengaruh kepada lawan bicara kita, sehingga lawan bicara kita tertarik kepada kita sebagai pembicara. Yang terakhir adalah vokal. Gaya bicara kita, gaya retorika harus mempunyai seni, harus mempunyai gaya interaksi kepada lawan bicara. Karena vokal, memperhatikan vokal suara, naik atau turun, itu sangat memberikan dampak efek kepada lawan bicara. Tidak hanya sekedar berbicara kepada datar-datar saja, tetapi seni berbicara perlu ada nada tinggi, perlu ada nada sedang, perlu ada nada turun.
Kapan diberikan nada tinggi? Ketika kita memberikan penguatan kepada pembicara bahwa apa yang telah disampaikan adalah perlu diberikan pemahaman terhadap isi dari penyampaian yang kita berikan kepada lawan bicara. Begitupun sebaliknya, ketika nada rendah itu diberikan bahwa penyampaian itu penuh perhatian khusus sehingga lawan bicara kita tentu menarik perhatian apa yang telah disampaikan. Ada beberapa hal dalam mempelajari atau menguasai public speaking, yaitu yang pertama adalah sering-seringlah berlatih. Berlatih sangat perlu kalian harus pelajari. Berlatih tidak hanya harus dilakukan di depan banyak orang, tetapi berlatih di depan kamera, di depan cermin, atau berlatih berbicara sendiri. Karena itu melatih kita suara kita untuk melatih berbicara kita di depan orang banyak. Tentu karena seringnya berlatih itu memberikan efek dampak kepada kalian semua menjadi seorang pembicara yang penuh percaya diri. Yang kedua adalah carilah mentor, carilah tentor, carilah instruktur. Karena dengan cara seperti itu kalian diarahkan menjadi bagaimana menjadi seorang public speaker yang terbaik. Karena tidak selamanya apa yang kita pelajari itu tentu banyak kekurangan dan banyak kelemahan. Maka oleh karena itulah butuh yang namanya seorang mentor, seorang tentor, dan seorang instruktur yang membimbing, mengarahkan, membina kepada Anda untuk menjadi seorang pembicara-pembicara yang terkenal. Yang terakhir adalah ikutlah kelas public speaking ini. Ikutlah komunitas-komunitas public speaking. Karena dengan kalian ikut komunitas, kalian akan tentu banyak pengetahuan, banyak pelajaran yang kalian dapatkan. Menjadi seorang public speaker tidak hanya belajar sendiri, tetapi membutuhkan seorang teman, relasi untuk bersama-sama menarik perhatian, menarik audiensi untuk menjadi pembelajaran dalam public speaking. Bersama saya, Mr. Rila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.